ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى أهل سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن والحسين، ثم إلى أرواح سيدنا المحمد أحمد بن عيسى الفقيه مقدم محمد بن علي العالمي شيخ بكر بن سالم، ثم إلى مؤلف هذا الكتاب بسم الله. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويعلي درجاتهم الجنة، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'd. Segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Alhamdulillah, minggu lalu kita sudah selesai membahas apa-apa saja yang diharamkan bagi wanita. 10 perkara yang diharamkan bagi wanita, haid dan nifas sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan masuk kepada asbab tayammum, sebab-sebab diperbolehkan kita bertayammum. Salah satu, ada 3 sebab kita diperbolehkan untuk bertayammum. Yang pertama, faqdul ma', ketiadaan air. Nah, di sini ketiadaan air yang memang betul-betul tidak ada air. Jangan nak malas. Ada air di seberang tapi malas, tak ada air di rumah ni. Di seberang ada, seberang rumahnya. Atau di Sungai Jawi ini ada. Di rumah yang ada air, ada tayammum, tak bisa, tak sah kalau dia solat seperti itu. Ketiadaan air, benar-benar ketiadaan air. Kalau ada harus beli, wajib beli, tak boleh tayammum. Kalau dia mampu. Misalkan tak ada air nih, sungai pun kering. Misal ada orang jual air tadi, harganya seliter 100.000.
Duit kita ada banyak, ratusan juta. Macam mana? Wajib beli. Kalau dia langsung tayamum, tayamumnya tidak sah. Kecuali orang itu tidak memiliki uang. Ada air tapi harus dibeli. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membeli itu, maka boleh dia bertayamum. Ini Islam. Islam itu fleksibel, tidak memberatkan, tapi tidak menggampang-gampangkan. Ini alasan mengatakan Islam itu fleksibel, tidak memberatkan, tapi orang kadang ngomong begini suka menggampang-gampangkan. Ya macam ini ada air harus dibeli, tetapi malah tidak dibeli, padahal dia mampu untuk membelinya. Nah, ya, jadi diperbolehkan kita bertayamum ketika tidak ada air. Nah, kalau Pontianak sih insya-Allah ada. Bila Sumba kita ni luar biasa luas, air apa ni? Sungai Kapuas tu. Misalkan kita tak ada air di rumah, Sungai Kapuas besar macam itu. Kau bilang tayamumnya pergi jauh. Ke sana ambil pakai motor kau tayamum sana. Apa yang ambil untuk lo sana? Air seluas-luas macam gini. Kau bilang tak ada air. Jangan digampang-gampangkan. Kalau macam di daerah Jawa tu biasa kejadian air kering benar-benar. Ya Bapak bisa bayangkan, itu 5 bulan tak ada hujan, 4 bulan setetes pun tak ada hujan. Apalagi daerah Madura itu maka cocok ditanami tembakau. 4 bulan asli tak ada hujan sama sekali. Tembakau kan ditanam ketika musim kemarau, karena kalau hujan rusak di tembakau itu. Maka daerah Madura itu cocok memang tanam tembakau. Kenapa? Ya Allah, sekali musim kemarau benar-benar kering benar-benar. Nah, kalau udah macam itu, ada air yang dijualkan. Pergi ke kota pasti ada air. Air apa? Air aqua, air galon. Tapi dia tidak memiliki kemampuan, maka dia boleh tayamum. Tapi kalau dia memiliki kemampuan, wajib dia membeli daripada air itu untuk dia berwudu. Yang kedua, wal mara, dan sakit. Orang sakit boleh dia yang mana bertayamum. Kalau ketika dia sakit dia berwudu menggunakan air, itu akan membuat daripada penyakitnya lebih parah. Misalkan orang demam, meriang sekali, yang mana tak boleh kena air. Kok kena air tambah parah penyakitnya. Macam begini boleh bertayamum sekalipun ada air. Tapi jangan pula batuk tayamum. Dan sedang tak boleh batuk tayamum. Sakit saya Ustaz batuk. Ini kan istilahnya di sana tak boleh. Penyakit yang biasa tak boleh kita bertayamum, kecuali penyakit yang akan membahayakan bagi dirinya. Bahkan kalau air itu saja bisa membahayakan bagi dirinya, walaupun dia tak sakit, boleh dia tidak boleh dia tidak berwudu atau tidak mandi janabah. Kalau dia dalam keadaan janabah, cukup diganti dengan tayamum. Macam di Pontianak ni jangan nak alasan macam ini. Pontianak ni air dingin ni macam mana sih? Walaupun musim hujan lah tiap hari macam kemarin tu. Tidak sampai membahayakan air itu sama kita. Tidak sampai membahayakan air itu sama kita, terutama di waktu subuh. Jadi kalau kita dalam keadaan janabah di Pontianak ni, musim hujan sekalipun, Allah sejuk ni, dalam tayamum ya lah, tak boleh. Kalau di
jangan air tidak sampai membahayakan bagi kita. Lain kalau macam di Arab, kalau air dingin asli macam es, asli macam es. Kalau panas asli macam air mendidih. Ya kalau musim panas kita jalan di aspal itu bisa melepuh kayak gitu. Bisa melepuh. Itu telur dipecahkan ya di padang pasir tu. Jadi telur mata sapi itu sebentar ya. Saking panasnya, jemuran dijemur setengah jam kering. Itu saking panasnya. Ini terjadi di zaman yang pernah nakisahkan, di zaman Rasulullah, terjadi sama Sayyidina Amr bin As. Sayyidina Amr bin As, yang mana beliau itu pernah diperintahkan oleh Nabi, ditunjuk oleh Nabi menjadi panglima perang. Padahal walaupun ketika itu Sayyidina Amr bin As itu baru masuk Islam, mu'allab dia, baru masuk Islam, tapi beliau yang ditunjuk oleh Nabi menjadi panglima perang. Padahal ada sahabat-sahabat yang lainnya yang luar biasa, yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Tapi Rasulullah lebih memilih Amr bin As, karena Rasulullah mengetahui kemampuan daripada Amr bin As di dalam peperangan yang model begini. Maka Rasulullah tidak menunjuk Sayyidina Abu Bakar, tidak menunjuk Sayyidina Umar, tidak menunjuk Sayyidina Utsman atau Sayyidina Ali, tidak menunjuk Zubair bin Awam, tidak menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak menunjuk Talha bin Ubaidillah. Ini kan sahabat-sahabat utama Nabi. Apalagi Zubair bin Awam itu kalau dalam perang adalah dia raja. Kalau Zubair bin Awam itu sampai beliau itu satu orang setara dengan 1000 orang. Satu orang setara dengan 1000 orang. Karena Amr bin As juga pernah meminta tambahan pasukan. Dia minta tambahan pasukan 8.000. Yang dikirim oleh Sayyidina Umar 8.000 juga kata Sayyidina Umar. Cuma 4.000 ril. Memang 4.000 prajurit yang ada tu. Sedangkan 4.000 lagi aku kirim 4 orang. Satu orang yang kata Sayyidina Umar setara dengan 1000 orang. Yang termasuk di antara 4 orang itu siapa? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ni kalau perang, kalau dia udah maju ni, itu sampai ke ujung daripada pasukan musuh. Dia sendiri aja bisa tembus itu. Bahkan dalam peperangan Yarmouk kita tahu peperangan melawan Romawi. Ini negara superpower. Pasukannya pasukan terbaik di dunia ketika itu. Dari depan sampai belakang tembus sama Zubair bin Awam. Nah, cuman sebab perang Yarmouk itu, di bagian belakang Zubair bin Awam ini kalau dimasukkan tangan masuk. Itu bekas luka-luka itu. Jadi masukkan tangan itu bekas tebas untuk masuk. Nih bagian belakang itu Zubair bin Awam. Nah, tapi Rasulullah tidak menunjuk Zubair bin Awam menjadi panglima perang ketika itu. Tapi malah Amr bin As. Semua menerima. Cuman Sayyidina Umar ya agak meragukan Amr bin As ini. Mu'allab nih jadi panglima kita nih. Tapi karena perintah Nabi, Sayyidina Umar menerima. Cuman di perjalanan Sayyidina Umar ini banyak kesalnya sama Amr bin As. Dari pertama datang sampai di tempat khemah untuk istirahat, padahal ketika itu musim dingin yang sangat dingin. Tapi pasukan tidak diperbolehkan satu orang menghidupkan api untuk menghangatkan diri. Tidak boleh satu orang pun. Sayyidina Umar dengar, langsung pun ini nak bunuh kami ke? Kata Sayyidina Umar, ini musim dingin kau tak boleh hidupkan api. Kata Sayyidina Abu Bakar yang ada dekat situ, yang menenangkan Sayyidina Umar, Rasulullah tunjuk ini, udahlah, dia nak bantah. Sayyidina Abu Bakar yang menenangkan. Akhirnya Sayyidina Umar pun tenang. Cuma sambil geram tadi,
sampai lagi waktu subuh. Waktu subuh beliau dalam keadaan janabah Sayyidina Amr bin As. Bukan dia mandi, dia malah tayamum. Namanya panglima perang itu. Kalau dalam suatu peperangan dia yang jadi imam sholat, bukan orang lain, dia yang jadi imam sholat. Emang aturannya seperti itu. Nah, Amr bin As ini janabah tapi tidak mandi, ada air. Bukan tak ada air, tapi dia bertayamum. Sayyidina Umar dengar, kau ini sedang sakit, kau ini dalam keadaan hadas besar, kenapa kau tak mandi? Mana tayamum? Sayyidina Abu Bakar lagi dekat menenangkan Sayyidina Umar. Dah, banyak protes. Rasulullah nunjuk dia itu. Tenang Sayyidina Umar. Sampailah terjadi peperangan. Taktik daripada Amr bin As ini minimal 3-3, tidak boleh 2. Ketika pasukan kaum muslimin itu menyerang, harus berkelompok. Itu taktik daripada Amr bin As. Alhamdulillah kita meraih kemenangan. Tapi ketika pasukan kaum muslimin ini mau mengejar daripada pasukan musuh karena ingin mengambil ghanimah, kan? Ini sama Amr bin As dilarang. Dilarang. Sayyidina Umar protes lagi. Kenapa pula kau larang pula? Ini ghanimah ini. Sayyidina Abu Bakar yang menenangkan. Tenang kau. Rasulullah yang nunjuk dia ni. Dia nak banyak protes. Tenang Sayyidina Umar. Cuman dah geram dah ni. Ini macam naruh api dalam sekam. Akhirnya tu sampai Madinah, langsung diadukan Amr bin As ini sama Sayyidina Umar kepada Rasulullah. Begini dipanggil sama Rasulullah Amr bin As. Ditanya alasannya dia melakukan itu. Ya Amr, kenapa engkau tidak memperbolehkan pasukan kaum muslimin untuk menghidupkan api ketika sampai di tempat untuk berkhemah? Padahal ketika itu musim dingin. Apa kata Amr bin As? Ya Rasulullah, itu adalah salah satu taktikku. Karena dengan tidak menghidupkan api, maka mata-mata musuh tidak akan mengetahui secara pasti jumlah pasukan kita. Mendengar itu Rasulullah mengatakan, benar apa yang kau lakukan. Abu Bakar pun, Sayyidina Abu Bakar pun bilang, kan, kau suka nak bantah-bantah. Yang kedua, kenapa engkau tayamum? Tidak mandi padahal engkau dalam keadaan janabah dan air ada. Ya Rasulullah, ketika aku nak mandi ini, dingin luar biasa itu air. Aku berpikir kalau aku mandi, ima aku sakit atau mati. Karena saking dinginnya air itu yang aku rasakan. Ya Rasulullah, kalau terjadi apa-apa sama diriku sebagai panglima ini, maka akan mempengaruhi mental daripada pasukan kita. Maka aku putuskan bertayamum sehingga aku yang mana bisa sholat. Mendengar itu Rasulullah SAW membenarkan apa yang dilakukan oleh Amr bin As. Dicolek lagi sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kan? Apa aku bilang? Ini suka banyak bantah. Dia dibenarkan kan sama Rasulullah. Lalu yang ketiga, Rasulullah bertanya apa alasan daripada Amr bin As tidak memperbolehkan mengejar pasukan musuh yang udah lari terbirit-birit. Ya Rasulullah, salah satu taktikku agar musuh itu tidak mengetahui jumlah pasukan kita. Perbandingan pasukan kita dengan pasukan musuh itu 1:10. 1:10. Pasukan musuh itu lebih banyak 10 kali lipat dibandingkan pasukan kita. Maka aku buat strategi seakan-akan pasukan kita ini banyak, ramai, dan musuh tidak mengetahui jumlah pastinya. Ketika kita sudah memukul mundur dan meraih kemenangan, aku tidak mau merusak kemenangan itu. Karena kalau sampai pasukan kita ini terpisah, mengejar pasukan daripada musuh mengetahui jumlah pasti daripada pasukan kita, maka mereka memiliki semangat lagi untuk berperang. Maka mereka akan menyerang balik dengan jumlah pasukan yang banyak.
kemenangan yang sudah di depan mata bubar. Maka kata Rasulullah, benar apa yang kau lakukan. Dicoba lagi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kan? Apa aku bilang, jangan nak bantah-bantah. Dari kisah ini bisa kita ambil pembelajaran daripada pembahasan kita tadi, bahwa bertayamum ini diperbolehkan bahkan dalam keadaan tidak sakit, kalau air itu bisa membahayakan bagi kita, seperti air yang sangat dingin. Ini kalau aku mandi bisa jadi penyakit, kalau aku mandi bahkan bisa membunuhku. Nah, ini kan terjadi di zaman Rasulullah juga. Ada seorang sahabat yang mana lagi sakit. Ini bertanya, boleh tak aku tayamum? Tak boleh. Kau janabah, mandi. Mandilah sahabat tersebut. Ternyata habis mandi mati. Rasulullah SAW menyalahkan daripada sahabat yang menyuruh daripada sahabat yang meninggal itu mandi. Kaulah pembunuhnya. Makanya hati-hati gitu. Istilah kalau ada orang sakit, sakit ini, lalu sakitnya itu kalau terkena air tambah membahayakan bagi dia. Cukup tayamum ya. Misalkan contoh orang kena cacar, kena cacar, cukup kena air, memang tidak mengembang cacar itu, kan tak boleh kena air. Tayamum. Tayamum menggantikan wudu, tayamum menggantikan mandi wajib, itu sama tata caranya, tidak beda. Yang dibasuh cuma dua anggota, wajah dan juga tangan sampai siku. Tak ada air, kita menggantikan daripada wudu untuk tayamum ni kan. Basuh muka, usap telapak tangan sampai siku. Telapak tangan sampai siku. Dan ingat ya, satu kali saja. Satu kali masing-masing. Jangan nak pula 3 kali pula. Usap muka tu. Kotor jadinya. Cukup sekali saja. Tidak disunnahkan melebihi 1 kali. Bahkan kalau orang yang mana bertayamum mengusap anggota tayamumnya lebih daripada 1 kali, hukumnya makruh. Yang kedua, karena sebab daripada ketiadaan air, karena sebab mandi janabah, kita menggantikan mandi janabah untuk bertayamum. Tata caranya pun sama, yang diusap muka, tangan sampai siku. Jangan pula seluruh badan pula nak diusap ni. Ini terjadi di zaman Nabi. Ketika seorang sahabat Nabi, dia berpikir macam itu. Logikanya, yang mana wudu diganti dengan tayamum, wajah sama tangan. Kalau mandi janabah, harus seluruh anggota tubuh itu kalau terkena air. Apa berarti harus semua anggota tubuh ini terkena daripada debu tanah. Itu sahabat itu mengguling di pasir. Rasulullah akhirnya itu memberitahukan, bukan begitu tata caranya. Akan aku ajarkan engkau tata cara bertayamum yang benar. Dengan cukup mengusap daripada wajah dan juga tangan sampai siku. Simple kalau bertayamum tu. Ini saya kasih contoh. Tanahnya, kalau mazhab kita itu harus dengan tanah yang nampak. Kalau tayamum dengan ni karpet ni, tepuk ni kan ada debu kan, dinding pasti ada debu kan. Kalau mazhab Hanafi boleh, tapi kalau mazhab kita Syafi'i tak boleh ni. Mazhab Syafi'i harus debu yang nampak, tanah yang nampak. Jadi kalau macam gini kita nak tak sah kalau mazhab Syafi'i. Yang tanah yang nampak. Kalau misal masih tebal, yang langsung diusap, kotor wajah itu, tipiskan. Ima dengan begini untuk menipiskan, atau dengan ditiup. Tapi tiup sedang enggak. Begitu, jangan habis semua. Apa nak kau tayamum kan?
tiupnya sedang ya, untuk menipiskan daripada tanah. Ada usap. Dan sekali aja cukup, ambil lagi, tebal lagi, begini atau dengan cara begini. Nah, ini usap tangan nih ya. Nah, ini usap tangan nih. Ini dua telapak tangan ini kan ada tanah ini kan. Nih. Nih ya, ingat tata cara tayamum ini, perhatikan. Ini tangan sebelah kanan nih, letakkan begini. Nah. Ini jempol nih diujungkan begini. Sampai siku putar balik ini. Cukup putar balik ini. Jempol sampai jempol ketemu. Dah. Mengusap tangan sebelah kanan sudah. Sekarang tangan sebelah kiri. Nah, ini kan masih ada tanah. Belum kita pakai. Begitu juga. Nih. Set. Sampai siku. Sampai siku balik kan. Dah selesai. Silakan sholat. Simple. Jangan pula aku ambil tayamum gini. Salah tuh. Ya kan orang kalau tak tahu tata caranya. Oh, kata Ustaz Kopik diusap dan tangan itu sampai siku. Yang ambil tangan begini kan sama dia. Ini lagi sela-sela jari gitu betul. Kalau kau wudu boleh pakai sela-sela jari. Kalau tayamum tak perlu. Tayamum itu tata cara daripada bertayamum. Simple sebenarnya kalau kita mengerti. Tapi kalau bagi orang tak ngerti, yang model begitu kan tadi itu tayamum. Yang mana salah membuat kotor daripada anggota tayamum itu, wajah dan tangan. Jadi kalau memang sakit demam, meriang, cacar, yang tidak memungkinkan bagi dia terkena air. Kalau terkena air tambah bahaya bagi dirinya. Maka boleh dia bertayamum. Tapi kalau sakitnya pun asam urat, sakitnya batuk, kalau Ustaz saya sakitnya apa asam urat, jadi tayamum lah. Sedang tak aku nih. Asam urat aku masih bisa terkena air. Emang kok asam urat kena air tambah bahaya ke? Saya mau tanya, kalau orang asam urat kena air tambah bahaya tak? Ada. Wajib berwudu, tak boleh bertayamum. Sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, kalau kita di dalam perjalanan dalam suatu bis misalnya Pak Ustaz, itu bagaimana tayamum? Yang pertama, perjalanan kita dalam bis Pak Ustaz, dalam perjalanan jauh. Kemudian yang kedua Pak Ustaz, jika seseorang sedang sakit dipasang infus, kan sulit kita mau duduk misalnya. Bagaimana caranya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan macam mana? Sebenarnya dalam perjalanan boleh dijamak. Naik bis tu, kita ke Putus Sibau misalnya, kan 12 jam. Putus Sibau ni 12 jam. Sekarang kita mau solat. Kalau tidak ada berhenti misalkan, tinggal nanti kita jamak tak akhir kan. Pasti nanti ada suatu saat berhenti. Disitulah ketika berhenti. Kalau udah habis waktunya kan, berarti jamak tak akhir. Cuman kan kalau jamak tak akhir itu harus berniat. Itu di awal waktu, di waktu sholat yang pertama maksudnya. Misalkan duhur sama asar. Niat jamak tak akhir itu harus di waktu duhur.
Kalau dia tidak ada niat jamaah takhir waktu zuhur, tiba-tiba masuk waktu asar, udahlah sekalian yang jamaah takhir, tak sah. Tidak diperbolehkan dia untuk jamaah takhir, maka dia harus sholat zuhur. Lalu maka dia harus sholat asar. Sholat zuhurnya bukan jamaah, namanya qadha, karena dia meninggalkan sholat. Maka kalau mau jamaah takhir harus niat di waktu yang pertama. Itu yang Anda contohkan, zuhur sama asar. Dia harus niat di waktu zuhur. Oh, bangsa dia perkirakan ini singgah Sintang. Wah, habis zuhur ini. Berarti Sintang ini habis waktu zuhur. Ada langsung waktu zuhur. Langsung dia niat jamaah takhir. Sampai di Sintang masuk waktu asar, jamaah takhir. Masih bisa. Misalkan yang mana tak ada berhenti jam naik pesawat. Misalkan buat waktu terlewat, habis waktu misalkan. Yang mana zuhur asarnya habis waktunya. Udah habis waktu asar, maghrib baru sampai. Dia berangkat sebelum zuhur, sampainya sesudah berarti kan 2 waktu salat kita terlewat nih. Kalau model begini, ada air tak? Ada, harus pakai air, tak boleh tayamum. Tak ada air sama sekali, baru boleh tayamum. Ini dinamakan faqdul ma, ketiadaan air. Ini salah satu sebab diperbolehkan kita untuk bertayamum. Misalkan, kalau Ustaz tak bawa tanah sini, boleh kita bertaklid kepada mazhab Hanafi. Kalau misal, maka saya selalu bilang taruh ya di tas. Di tasnya kita berangkat, taruh di tas tanah. Tanah itu tak boleh basi. Saya pernah dengar tanah basi? Tanah basi pernah dengar? Kecuali kena tanah. Kalau kecuali kena air. Kalau kena air, jamur dia. Tapi selama kering, tak akan berubah. Tahu ya. Mana tahu suatu saat kita dalam perjalanan kita ada bekal tanah tersebut. Kok Malaysia tanah dijual untuk tayamum. Saya pergi ke supermarket yang ada di Kuching. Di bagian tempat-tempat Islami gitu kan, jualan-jualan gamis segala apa kan. Saya pikir apalah bungkus kecil kan. Rupa tayamum. La ilaha illallah. Untuk ada bilang bagus nih. Orang dalam perjalanan bisa pakai. Kalau mazhab kita harus dengan tanah yang nampak. Tapi misalkan tak ada bawah dia. Ini kalau kita naik pesawat atau naik bis tu, belakang kursi itu, kita tepukkan, tangan ni, kita usaplah daripada wajah. Lalu usapkan lagi sekali, kita mengusap daripada tangan sampai sini. Begitu. Diperbolehkan tayamumnya dia karena faqdul ma, ketiadaan air. Lalu apa pertanyaan yang kedua tadi? Orang yang dipasang infus. Ini kan sebenarnya belum waktu ini. Sekilas ya saya nama. Ini hukum jabirah, hukum perban. Kan pasti ada perban itu. Apa nih? Endi plus. Atau ada perban tak besar tapi melekat di tangan kan? Ini hukum perban ini di sini diperinci oleh para ulama. Jadi orang yang pakai perban itu solatnya wajib diqadha. Walaupun dia sudah solat, dia wajib mengqadha, kecuali terpenuhi 3 syarat ini, tidak wajib diqadha. Apa? Pertama, perban tidak berada pada anggota tayamum. Sekarang dia berperban mana kaki anggota tayamum enggak? Enggak. Kalau dia tayamum, maka tak perlu diqadha. Kenapa? Perbannya bukan di bagian anggota tayamum, wajah atau tangan. Itu syarat pertama. Kalau ingin solatnya tidak perlu diqadha dari tayamum. Yang kedua, ukuran perban tidak over. Ini kadang-kadang tak sanggup, luka segini perban 4 jari dia. Betul tak? Kata orang luka segini, perban 2 jari ya.
Ini perban segores ya, luka ini segores gini perban begini penuh tuh. Nah, ini kan over. Orang yang mana bertayamum dengan pakai perban yang over, dia wajib mengqadha daripada solatnya ketika sudah baik. Maka jangan terlalu over kalau pakai perban. Kalau pakai perban jangan terlalu over. Ini yang kedua. Yang ketiga, perban dipasang ketika dalam keadaan suci. Kalau pengen tidak mau qadha solat itu ketika tayamum, ketika pasang perban dalam keadaan suci. Jadi nanti lepas itu dia bertayamum, tidak perlu dia solat, dia tidak perlu dia mengqadha daripada solatnya yang dia solat dengan tayamum tadi. Tapi kalau dipasang perban ketika dia pasang perban sedangkan dia dalam keadaan tidak suci, tidak dalam keadaan berwudu, maka orang yang seperti ini solat dengan menggunakan tayamum, nanti sudah semua wajib dia mengqadha solatnya selama dia bertayamum karena sebab perban tadi, karena hukum jabirah tadi, hukum jabirah itu perban. 3 syarat ini. Masuk. 3 syarat ini. Yang mana pertama boleh tak diqadha kalau bukan anggota tayamum yang diperban. Yang kedua, apa nama tadi itu? Perbannya tidak over. Perbannya tidak berlebihan. Buka 1 jari diperban sampai 4-5 jari. Yang ketiga, ketika diperban di dalam keadaan suci. Jadi sebelum diperban itu dia sudah bersuci terlebih dahulu, baru diperban. Ini disamakan hukumnya dengan al-khuf. Kalau dalam fikih itu ada bab khufain, bab alas kaki. Karena di Arab tuh orang pakai itu. Kalau yang haji dan umroh tuh kalau musim dingin tuh pasti tahu tuh. Dia terbuat dari kulit. Kalau kita kan dingin pakai kaos kaki, kalau sana enggak. Dia model khuf, alas, tapi terbuat dari kulit macam sepatu dia. Tapi bukan sepatu. Sepatu kan keras. Dia enggak bisa dilipat. Itu biasa dipakai orang-orang Arab tuh kalau musim dingin. Ketika pakai harus dalam keadaan suci itu. Nanti ketika wudu tidak perlu kita buka daripada kaki kita untuk membasuh daripada kaki kita. Tidak, cukup bagian luar saja. Ini kan kaki dibungkus dengan alas kaki ini yang terbuat dari kulit. Bagian kulit yang diusap. Ini namanya khufain. Itu ada pembahasan. Kalau dalam kitab Sabinah tidak ada pembahasan tentang khufain. Kitab yang lebih besar lagi baru ada pembahasan tentang khufain. Jadi kalau orang yang mana impus dari boleh tak tayamum? Kalau macam gitu boleh tayamum kalau dia sakit. Dan kalau dibuka memudaratkan bagi dia. Sedangkan wudu itu harus terkena semuanya. Kalau berwudu terlebih dahulu. Bagian daripada yang terbungkus itu diganti dengan tayamum. Yang pernah saya jelaskan dahulu. Kalau mazhab kita Syafi'i ini lebih repot kalau bab ini. Misalkan ada perban nih, kan di bagian wudu. Kita wudu nih di bagian tangan nih. Ini bagian tangan yang mana tak ada terkena perban nih, dia naik, usah baik. Ini menggantikan ini kita tayamum. Nanti di bagian kaki ada perban lagi nih. Kita berwudu loh. Bagian yang mana tidak terkena bagian telapak kaki misalkan. Pokok di bawah mata kaki perban. Nanti kita nih selesai ini kita berwudu usap aja kan. Kita gantikan lagi dengan tayamum. Lebih ribet kalau mazhab kita dalam hukum tayamum ini. Makanya kalau dalam kondisi seperti itu, kena air bahaya tidak? Kata dokter, jangan. Kalau terkena air kamu bahaya. Cukup langsung tayamum. Tapi kata dokter enggak. Berwudu kalau bisa sendiri, kalau enggak bisa dibantu. Sedangkan bagian yang diperban itu diganti dengan tayamum. Jadi 2 kali bersuci.
Kalau mazhab kita Syafi'i. Paham tak ya? Ada mau teknik. Ya udahlah. Nah, cukup lah. Kenapa? Saya pun ada yang mau diomongkan ya. Besok kan malam Nisfu Sya'ban. Ini malam luar biasa ni. Istilah Allah Akbar. Daripada maghfirahnya, yang tak minta pun dikasih. Tak minta pun, tak minta ampunan dikasih sama Allah. Jadi malam Nisfu Sya'ban tu, orang tidur tak ada hidupkan malam Nisfu Sya'ban, dikasih sama Allah. Apalagi yang meminta. Cuman perlu diingat, walaupun Allah obral seperti itu, tapi ada dua golongan yang tak akan mendapatkan maghfirahnya Allah: musyrikin atau musyahid. Orang yang menyekutukan Allah atau orang yang bermusuhan. Makanya sebelum malam Nisfu Sya'ban tiba, buang ego kita ni. Kalau kita tak bagus hubungan bermusuhan dengan tetangga kita, perbaiki sebelum Nisfu Sya'ban. Biar kita minta maaf, biar kita diolok-olok. Ini nama manusia kan. Kalau ada orang yang bermusuhan dengan dia datang minta maaf, besar kepala dia tu. Tahu kan? Tahu siapa aku? Besar dia kata seperti itu. Agar kita tidak termasuk daripada orang yang mana musyrik, orang yang bermusuhan, orang yang mana tidak akan mendapatkan maghfirahnya Allah sekalipun dia menghidupkan malam Nisfu Sya'ban. Ini orang ni bermusuhan, memutuskan tali silaturahim dengan orang lain, membenci orang lain. Malam Nisfu Sya'ban bukan hanya baca Yasin 3 kali ba'da maghrib. Tengah malam pun malam itu, sepanjang malam dihidupkan malam Nisfu Sya'ban dengan qiyamul lail, dengan baca Quran, dengan berzikir. Tapi dia termasuk daripada orang yang bermusuhan. Tak akan kau dapatkan maghfirahnya Allah. Amal ibadah kau pun tidak akan diterima oleh Allah. Ingat, ini amal ibadah selama setahun yang diangkat kepada Allah. Jangan sampai kita merugi selama setahun ini. Maka sebelum malam Nisfu Sya'ban, kalau kita hubungan kita tak baik sama tetangga kita, segera kita perbaiki. Kalau tak baik sama saudara kandung kita, adik atau kakak kita, atau abang kita, maka perbaiki segera sebelum malam Nisfu Sya'ban. Dengan teman kita begitu pula. Makanya saya pribadi sebelum masuknya Nisfu Sya'ban, saya pribadi minta maaf, minta ridha. Mungkin ada ucapan saya, perkataan saya, mau yang disengaja ataupun tak, yang menyinggung antum, membuat kesal antum semua, bapak-bapak, ibu semua, maka saya minta maaf. Maafkan ya ni. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak sama saya langsung maafkan. Tak pakai nego apa, salah saya maafkan. Cuman kalau kau hutang bayar lah. Hutang lain. Jangan pula itu hutang lunaskan hutang nanti loh. Ini lain, ini bab maaf, bab maaf memaafkan. Dan hendaknya malam Nisfu Sya'ban banyak-banyak doa. Ini beruntung kita malam Nisfu Sya'ban ini spesial. Belum kita rasakan, belum kita dapatkan seperti tahun ini. Kenapa? Jatuhnya malam Nisfu Sya'ban pas malam Jumat. 5 malam yang mana kalau orang berdoa tidak mungkin tertolak doanya, pasti diijabah oleh Allah. Pertama, malam pertama daripada bulan Rajab. Yang kedua dan ketiga, malam Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha. Lalu yang keempat dan kelima, malam Jumat dan malam Nisfu. Satu malam ini ada 2 malam yang mana kalau berdoa mustajab doa itu. Masa boleh sisirkan malam Nisfu Sya'ban pas malam Jumat. Banyak-banyak doa. Dan kalau bisa doa tu, jangan yang minta yang pasti. Ya Allah, berikanlah hamba rezeki nanti. Pasti tidak rezeki diberi. Pasti. Ini sesuatu yang pasti. Jangan minta sesuatu yang mana berat.
bahkan mustahil. Iya, doa misalkan, ya Allah, masukkan hamba ke dalam surga tanpa hisab dan azab. Jangan alang-alang, ini mumpung malam nisfu Sya'ban bertepatan dengan malam Jumat, 2 malam terbaik. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam surga, yang mana satu lobi, satu ruangan dengan Rasulullah. Kan perkiraan kan, oh maaf, gila lu ni sekadang minta, tak alang-alang. Emang gitu, jangan alang-alang minta ini. Ya Allah, lancarkan rezeki hamba. Alamak, minta macam itu. Ya Allah, hamba nak ngecek rumah, ya Allah. Pada nisfu Sya'ban minta macam itu. Ya Allah, minta yang wah gitu. Minta yang wah. Ya Allah, jadikan hamba ulama besar, jadikan hamba wali min awliyaillah. Minta yang macam itu. Kalau udah minta yang malam, kalau nggak bakal aku minta, nggak apa. Emang ini malam spesial, minta yang nak ringan-ringan, minta rezeki apa? Minta yang luar biasa kepada Allah. Mumpung pada nisfu Sya'ban bertepatan dengan malam Jumat. Lalu selain amalan tadi kan, doa kan, kita baca Yasin, kita hidupkan malam kan. Ini yang kadang sering lupa. Di malam nisfu Sya'ban ini pemancing ini semua. Ini agar diijabah ibadah yang kita lakukan, doa yang kita panjatkan, agar apa? Ibadah diterima sama Allah, doa kita diijabah oleh Allah, kita mendapatkan maghfirah Allah. Dengan cara apa untuk mengaitkan ini sehingga diterima dan dikabulkan sama Allah? Di mana nisfu Sya'ban hendaknya bersedekah. Ini dilakukan oleh para salafus saleh dari zaman dahulu, orang-orang saleh di zaman dahulu. Mereka kalau tiba malam nisfu Sya'ban, mereka akan bersedekah. Ketika ditanya kenapa, inilah pemancingnya, agar daripada ibadah diterima oleh Allah, doa dikabulkan oleh Allah, dan mendapatkan ampunan Allah. Karena sedekah itu membuat Allah cinta kepada hamba tersebut. Orang Allah kalau sudah cinta kepada seorang hamba, apa yang dia minta akan diberikan. Dosa sebesar apapun dia akan diampunkan oleh Allah. Maka malam nisfu Sya'ban jangan lupa sedekah. Sedekah pertama yang lebih diutamakan ni kepada orang tua. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, orang tua ada 3. Mak bapak kita yang melahirkan kita, lalu mertua. Ini mertua yang lupa. Ini macam Tom and Jerry dengan mertua. Mertua ni orang tua kita, ingat tu ya, dia rela memberikan anaknya kepada kita, padahal mereka yang mengurus dari kecil sampai besar, sudah besar dikasihkan ke kau. Hak mutlak kau lagi. Sampai Allah perintahkan kau lebih utama, lebih didahulukan ucapannya dibandingkan orang tuanya. Lalu kau tak peduli sama orang tuanya. Ini mertua ni jangan lupa ni. Sedekah sama mertua. Orang tua kita juga mertua tu, bukan hanya mak bapak kita mertua. Ketiga, guru kita yang membuat kita mengetahui akan agama Allah, yang membuat kita bisa menjadi lebih dekat kepada Allah. Ini 3 ni. Lalu kepada kerabat anak yatim. Anak yatim ni bawa minimal bawa Indomaret, di mana-mana kan ada tu. Habis isyak dah bawa anak yatim tu. Kau mau beli apa yang kau mau beli? Jangan diikotek. Ini diikuti anak yatim. Jangan, mahal. Maka dibilang jangan. Es krim, tempat es krim pun dibantah enggak. Begitu ngambil yang agak mahal, harga 25.000, 30.000. Usah, yang ini harga 2.000. Biarkan anak yatim memilih apa yang diinginkan. Di malam itu bahagiakan dia. Insya Allah dengan sebab sedekah kita yang kita lakukan di malam nisfu Sya'ban, menjadikan amal ibadah kita yang telah kita lakukan selama setahun penuh diterima oleh Allah. Dan doa yang kita panjatkan di malam nisfu Sya'ban itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.